يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل العلم أربع صفات الكمالية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها العاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Hadirin ikhwanul muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Setelahnya khatib membacakan hamdalah salawat beserta salam, maka selanjutnya khatib berwasiat khususnya bagi khatib sendiri umumnya bagi jemaah sekalian, yakni marilah kita tingkatkan kadar ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada sebaik-baik bekal di dunia menuju akhirat Allah melainkan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun inti daripada takwa ialah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, yakni melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah dengan sebaik-baiknya. Hadirin ikhwanul muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah hidup di negeri yang merdeka, aman dan damai.
sebagaimana beberapa waktu lalu kita telah menyambut, bahkan seluruh rakyat Indonesia telah menyambut hari ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Kita doakan mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Dan kita doakan pula mudah-mudahan para pemangku jabatan, pemimpin-pemimpin kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang soleh dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwanul muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kemerdekaan dan kedamaian ini tentu harus kita jaga. Bukan hanya dengan doa dan ibadah saja, melainkan bisa dengan sikap kritis dan peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam mengajarkan keseimbangan antara umat dengan pemimpinnya. Umat wajib taat kepada pemimpin selama pemimpin tidak memerintahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umat pun berhak menyampaikan nasihat jika pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya terdapat kekeliruan dalam memimpin. Namun nasihat tersebut harus disampaikan dengan cara yang santun, penuh hikmah, bukan caci maki, hujatan dan bahkan provokasi. Kenapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya Allahu a'lamu bi muradih. Ud'u ila sabil rabbika. Serulah olehmu wahai Muhammad manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara-cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, serta debatlah mereka dengan cara-cara yang lebih baik. Kenapa demikian? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuknya. Hadirin ikhwanul muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Pada ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita mengenai cara-cara menyampaikan kritik dan saran yang baik bagi umat Islam. Setidaknya ada 3 cara yang dapat digunakan oleh umat Islam untuk menyampaikan kritik yang baik. Yang pertama adalah bil hikmah, yakni dengan nasihat yang baik, wal mau'izatul hasanah, dan yang kedua adalah dengan pengajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan yang ketiga adalah dengan cara penyampaian berdebat, namun tentunya disesuaikan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam dauhan Allah tersebut, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya yang terkenal dengan Tafsirul Qur'anil Karim atau Tafsir Qur'anil Azim Muhannaf, atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, juz ke-4 halaman 526, mengutip penjelasan daripada atau tafsir daripada Al-Quran ayat 125 di surat An-Nahl tersebut, di mana Ibnu Jarir berkata, makna daripada mengajak atau mengantarkan umat manusia bil hikmah tersebut adalah sebagaimana Ibnu Jarir berkata, ma anzalahu alaihi minal kitabi was sunnah, yakni memberikan nasihat kebaikan dengan sesuai dengan aturan Allah yang telah diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak keluar daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun
Makna daripada mau'izah hasan di sini adalah memberikan pengajaran yang baik. Maksudnya ialah bima fihi minaz zawajir wal waqa'i bin nas dzakarakum biha liyahdharu ba'sallahi ta'ala, yakni nasihat yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, di mana fihi minaz zawajir wal waqa'i bin nas, di dalamnya berisi larangan yang menyesuaikan dengan realitas kehidupan umat manusia sesuai dengan zamannya. Dzakarahum biha liyahdharu ba'sallahi ta'ala, gunanya adalah untuk memberi peringatan kepada umat manusia akan ancaman azab Allah Subhanahu wa ta'ala apabila tidak disesuaikan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Sedangkan makna daripada berdebat artinya adalah jadilhum billati hiya ahsan, menyampaikan perdebatan dengan cara baik tersebut adalah man ihtaja minhum ila munazarah wajidalin falyakun bil wajhil hasan birifqin wa waliyin wa husni khitabi, yakni berdebat dengan cara yang lebih baik. Maksudnya ia ditujukan kepada orang-orang yang memerlukan perdebatan tersebut, maka lakukanlah dengan cara-cara yang baik, yakni bil wajhil hasan, dihadapi dengan mimik muka yang baik, birrifqi, dan dihadapi dengan lemah lembut, walayyin, dan dihadapi dengan kata-kata yang santun, wa husni khitab, dan dihadapi dengan penghadapan secara penuh akhlakul karimah terhadap orang yang akan diajak debat. Hadirin ikhwanul muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dari penjelasan Imam Ibnu Katsir tersebut dapat kita pahami bahwa menyampaikan kritik kepada pemimpin-pemimpin kita yang tidak menjalankan amanah dengan baik itu sangat dianjurkan dalam agama Islam. Namun perlu kita ketahui dan perlu kita pahami bahwa penyampaian kritik tersebut harus tetap dilakukan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Islam mengajarkan kritik bukan celaan yang menyakitkan atau hinaan yang meruntuhkan, melainkan nasihat yang santun, penuh hikmah dan bertujuan untuk perbaikan kehidupan yang akan datang. Nasihat yang benar adalah tanda kasih sayang, dan kritik yang santun adalah cerminan cinta akan kebaikan dan cinta terhadap tanah air yang terutama adalah Indonesia. Rasulullah SAW bersabda, ad-din nasihah, agama itu adalah nasihat, yakni memerintahkan berbuat kebaikan. Kulna, dikatakan liman, bagi siapa? Kata Rasulullah SAW, lillah, itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wali kitabihi, dan bagi kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wali rasulihi, dan bagi rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin-pemimpin yang terutama adalah kaum muslimin, wa ammatihim, dan begitu pun tentunya bagi umat manusia pada umumnya. Hadis ini menunjukkan bahwa menasihati adalah bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam hal ini adalah menasihati pemimpin. Tetapi nasihat yang benar adalah yang membuat keadaan lebih baik, bukan menambah kekacauan di dalamnya. Kesimpulannya adalah, marilah kita menjadikan kritik sebagai jalan memperbaiki, bukan menghancurkan. Dan begitu pun pemimpin hendaknya terbuka menerima saran, masukan, dan bahkan kritik, dan umat pun hendaknya bijak dalam menyampaikan nasihat terhadap pemimpin-pemimpinnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, innahu jawadun karim wa innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma jumu'atin min afdalil ayyami syuhuri wal a'wam, wa faddala bi tamami fadlihi al-a'mal fihi 'ala al-a'mal fi ghairihi min sa'iril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shahibul hawli wasyafa'ati wal maqam.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wal malaikatil kiram wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yashaqi fihi al-mu'minun ila yaumi yashaqi fihi al-mu'minun ila daril khulud wassalam. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa'lamu anna al-jannata u'iddat liman yattaqullaha fa hiya masyratu wa mathwa wa'budullaha mukhlishina lahu ad-din wa la tattabi'u ahwa'akum wa anfusakum wasyayatin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy-syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afina wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afina wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله لي ولكم.